Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen serta teman-teman dari mata kuliah Bisnis Internasional. Pada kali ini saya dan teman-teman dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang strategi dan organisasi internasional. Perkenalkan, nama saya Winely Rian Sevi Ramadanti, NRP 130119025. Apa itu organisasi internasional? Organisasi internasional adalah sebuah struktur formal yang berkesinambungan di mana dibentuk berdasarkan kesepakatan anggotanya, yang umumnya terdiri dari 2 negara bahkan lebih, dengan tujuan untuk mengejar serta mencapai tujuan dalam kesepakatan bersama. Fungsi organisasi internasional. Yang pertama, organisasi politik, di mana organisasi ini memiliki pola kegiatan yang berhubungan dengan masalah-masalah politik pada hubungan internasional. Yang kedua, organisasi administratif, yaitu organisasi yang sepenuhnya melaksanakan kegiatan teknisnya secara administratif. Yang ketiga, organisasi peradilan, juga disebut dengan Judicial Organization, yang berarti organisasi ini berkaitan dengan penyelesaian sengketa dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Unsur-unsur organisasi internasional. Yang pertama, terdapat pertemuan yang dilakukan secara berkala. Yang kedua, terdapat karyawan yang bekerja sebagai pegawai sipil internasional. Yang ketiga, keterlibatan negara dengan pola kerjasama. Yang keempat, memiliki ruang lingkup kerjasama yang melintasi batas negara. Yang kelima, memiliki struktur organisasi secara jelas dan lengkap. Yang keenam, bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan yang sebelumnya telah disepakati bersama. Yang ketujuh, menjalankan fungsi secara berkesinambungan. Ciri-ciri organisasi internasional. Yang pertama, keanggotaannya bersifat sukarela dan telah memenuhi syarat yang ditetapkan. Yang kedua, terdapat badan pertemuan yang perwakilan konsultatif yang luas. Yang ketiga, instrumen dasarnya memiliki tujuan, struktur, hingga metode operasional secara rinci. Yang keempat, organisasi tetap yang dibentuk untuk melaksanakan dan menjalankan fungsi berkelanjutan. Yang kelima, sekretariat tetap yang dibentuk untuk melanjutkan dan menerapkan fungsi administratif, penelitian, serta informasi secara berkelanjutan. Karakteristik organisasi internasional. Yang pertama, pembuat kebijakan yang terdiri dari perwakilan semua anggota pemerintah. Yang kedua, perjanjian multilateral yang mencakup kewajiban negara, anggota, tanggung jawab, dan batas kekuasaan. Yang ketiga, keanggotaan diberitahukan kepada negara anggota yang telah melakukan penandatanganan dan berpartisipasi. Nama saya Audisa Vanessa Daya, NRP 130119026. Karakteristik organisasi internasional selanjutnya yang pertama ialah pengambilan suara disediakan 1 suara untuk masing-masing anggota. Kemudian strukturnya mencakup sekretariat yang dikepalai oleh sekretariat jenderal dan setiap anggotanya dibutuhkan untuk tetap berkontribusi. Organisasi Ekonomi Internasional atau yang biasanya disebut dengan Organization for Economic Cooperation and Development, di mana merupakan sebuah organisasi internasional yang dibentuk berdasarkan Paris Convention tahun 1960. Nah, tujuan dari adanya organisasi ekonomi internasional ini ialah untuk meningkatkan kerjasama dan promosi dalam bidang perekonomian, merumuskan serta melakukan koordinasi bantuan yang diberikan oleh negara anggota kepada negara berkembang guna memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan perdagangan ekonomi dunia. Struktur ekonomi internasional. Globalisasi sebagai hasil dari perdagangan internasional merupakan sebuah proses sejarah, hasil dari inovasi manusia dan kemajuan teknologi. Hukum ekonomi internasional tidak sekedar membahas mengenai aturan-aturan hukum dan perjanjian internasional serta berbagai prinsip-prinsip terkait, tetapi juga mengatur mengenai fungsi dan kewenangan dari badan-badan ekonomi dunia yang telah diakui sebagai subjek hukum internasional. Struktur dan ekonomi internasional ini juga mengarah pada peningkatan integritas ekonomi seluruh dunia, terutama melalui berbagai pergerakan dalam bidang barang, jasa, dan moda lalu lintas perdagangan. Secara tradisional, pendapat para pakar mengatakan bahwa
Negaralah sebagai subjek hukum internasional satu-satunya. Menurut pendapat ini pula, individu belum memiliki tanggungan, hak, dan kewajiban yang lahir secara langsung dari hukum internasional. Adapun contoh dari bentuk ekonomi internasional. Yang pertama ialah International Monetary Fund, kemudian International Center for the Settlement and Investment Dispute, International Bank for Reconstruction and Development, serta World Trade Organization. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diah Novianggraini, NRP 130119069. Nah, saya akan menjelaskan bagian selanjutnya, yaitu 5 bentuk tahap-tahap integritas. Dari segi tahap integritas ekonomi, organisasi ekonomi internasional memiliki banyak keanekaragaman macam. Salah satunya terdapat 5 bentuk tahap-tahap integritas. Yang pertama adalah suatu organisasi yang bertujuan hanya untuk menetapkan sistem tarif preferensial multilateral. Dalam tahap ini, negara-negara anggota hanya menyepakati tingkat-tingkat tarif bagi produk-produk impor yang mereka sepakati. Yang kedua adalah Free Trade Areas, yang mana suatu organisasi ekonomi internasional berupaya secara bertahap menghapuskan semua tarif-tarif internasional dan pembatasan-pembatasan kuantitatif, termasuk penghambatan ringan atau hambatan kuota perdagangan terhadap negara anggota lainnya. Nah, tahap yang selanjutnya adalah Custom Unions. Nah, di tahap ini, organisasi tersebut menerapkan Free Trade Areas dan telah memiliki kesepakatan mengenai suatu tarif eksternal bersama. Artinya, untuk barang atau produk yang berasal dari luar kawasan, negara-negara Custom Unions berkewajiban untuk mengganti ketentuan tarif bea masuk untuk produk tersebut. Nah, tahapan yang keempat adalah Common Markets, yaitu tahap di mana suatu organisasi telah mampu melaksanakan custom unions dan memiliki koordinasi di bidang kebijakan moneter dan pajak. Nah, tahap yang kelima adalah integrasi ekonomi penuh, yang mana suatu organisasi yang telah memiliki kebijakan-kebijakan ekonomi yang seragam di antara negara-negara anggotanya. Nah, kira-kira apa sih peran organisasi internasional tersebut? Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas 3 peran organisasi internasional. Yang pertama yang akan kita bahas adalah IMF atau International Monetary Fund. Yang kedua adalah World Bank. Dan yang terakhir adalah ILO atau International Labour Organization. Kita bahas satu-satu dulu yuk. Yang pertama, IMF atau International Monetary Fund. Nah, pada dasarnya organisasi ini bergerak dalam bidang masalah keuangan dan juga pemberian pinjaman pada setiap negara anggota lainnya nih. Organisasi IMF ini juga dibentuk pada tanggal 27 Desember 1945 di Bretton Woods dengan markas besar yang berkedudukan di Washington DC atau Amerika Serikat. Nah, IMF sendiri ini merupakan organisasi multilateral yang mana sengaja dibentuk untuk menjaga kestabilitas moneter dan perdagangan dunia melalui penyediaan paket-paket bantuan lunak kepada negara-negara yang membutuhkan yang sedang mengalami krisis neraca pembayaran pada tingkat yang dapat membahayakan perdagangan regional dan global. Nah, organisasi IMF sendiri juga memiliki tujuan dan aktivitas sendirinya. Yang pertama, tujuannya adalah untuk mempromosikan kerjasama moneter internasional. Yang kedua, untuk memudahkan perlunasan dan pertumbuhan yang seimbang dari perdagangan internasional. Untuk mempromosikan stabilitas nilai tukar. Untuk membantu pembentukan sistem pembayaran multilateral. Dan yang terakhir adalah mempersingkat serta mengurangi tingkat disequilibrium neraca pembayaran negara anggotanya. Yang kedua, World Bank atau Bank Dunia. Nah, Bank Dunia sendiri juga memiliki beberapa peran nih, yang diantaranya adalah membantu rekonstruksi dan pengembangan wilayah anggota dengan memfasilitasi investasi modal untuk tujuan produktif, termasuk pemulihan ekonomi yang hancur atau terganggu oleh perang, rekonversi fasilitas produktif untuk kebutuhan masa damai, dan dorongan pengembangan fasilitas dan sumber daya produktif di negara-negara yang kurang maju. Peran yang kedua adalah mempromosikan investasi asing swasta dengan cara peminjaman atau partisipasi dalam pinjaman dan investasi lain yang dilakukan oleh investor swasta. Peran yang ketiga adalah untuk mempromosikan pertumbuhan perdagangan internasional yang seimbang dan pemeliharaan keseimbangan dalam neraca pembayaran dengan mendorong investasi internasional untuk pengembangan sumber daya produktif anggotanya, sehingga membantu dalam peningkatan produktivitas.
Peran yang keempat adalah untuk mengatur pinjaman yang dilakukan atau dijamin olehnya sehubung dengan pinjaman internasional melalui saluran lain sehingga proyek yang lebih berguna dan mendesak, besar dan kecil akan ditangani terlebih dahulu. Peran Bank Dunia yang terakhir adalah untuk melakukan operasinya sehubung dengan efek investasi internasional pada kondisi bisnis di wilayah anggota dan pada tahun-tahun pasca perang untuk membantu membawa transisi yang lancar dari masa perang ke ekonomi yang masa damai. Adapun berbagai jenis bantuan Bank Dunia secara formal, yaitu diantaranya adalah perjanjian pinjaman, perjanjian jaminan, perjanjian proyek, perjanjian penerus pinjaman, serta pengaturan kontrak tambahan. International Labour Organization merupakan organisasi internasional pertama yang memasukkan wakil-wakil individu dari negara. Separuh dari badan eksekutifnya terdiri dari wakil-wakil pemerintah, sedangkan separuhnya lagi dibagi antara wakil-wakil pemberi kerja dan pekerja itu sendiri. Fungsinya tetap terutama untuk menetapkan dan mempertahankan standar dalam kerja serta keadilan sosial. Kemudian, dalam memantau pelaksanaan instrumen International Labour Organization biasanya dilakukan melalui laporan tahunan yang diajukan oleh negara. Adapun 3 alasan pembentukan International Labour Organization. Yang pertama ialah kemanusiaan, di mana didirikan sebagai upaya memperbaiki kesejahteraan para pekerja atau buruh yang ketika itu sangat tereksploitasi tanpa memperhatikan kesehatan, kehidupan keluarga, dan masa depan mereka. Kedua, politis, di mana ketidakadilan yang dialami oleh para pekerja atau buruh yang jumlahnya kian bertambah akibat industrialisasi yang menimbulkan konflik dan mengancam perdamaian dunia. Ketiga, ekonomi, didasari sepenuhnya bahwa tuntutan yang tinggi atas kesejahteraan pekerja atau buruh bukanlah suatu hal yang menarik bagi para pengusaha karena dianggap meningkatkan biaya produksi dan melemahkan daya saing. Pemerintah menyiapkan beberapa strategi untuk memperkuat kinerja perdagangan internasional. Selain memperkuat ekspor, juga menjaga impor melalui pengurangan impor barang non-prioritas. Yang tadi disampaikan, strategi yang akan dilakukan oleh pemerintah adalah memperkuat ekspor atau aktivitas yang menghasilkan devisa, termasuk tourism. Dan menjaga dari sisi impor melalui program membangun industri maupun ada substitusi impornya atau dalam hal ini mengerem permintaan dari barang-barang impor yang memang tidak prioritas. Jadi pada prinsipnya kita akan melihat industri-industri manufaktur ini yang mana yang bisa menghasilkan barang-barang ekspor dan barang-barang yang menghasilkan substitusi terhadap impor, dan apakah insentif yang diberikan dalam bentuk tadi biaya masuk ataukah pajak yang ditanggung pemerintah. Sekian presentasi dari kami kelompok 4 mengenai strategi dan organisasi internasional. Atas segala perhatian dan waktunya kami ucapkan terima kasih.